Sup kacang merah. Kejadian 25 ayat 32. Saya ulang, Kejadian 25 ayat 32. Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Ini adalah cara berpikir rasional tetapi melecehkan perjanjian yang sudah disepakati. Dalam Ibrani 12 ayat 16 dikatakan demikian. Saya ulang, Ibrani 12 ayat 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh Esau adalah bentuk percabulan rohani. Karena ia sudah menganggap rendah kepada janji Allah dan dia menukar itu dengan sepiring sup kacang merah, kenikmatan yang hanya sesaat. Banyak orang sekarang melakukan seperti itu. Dia melepas imannya, melepas percayanya, melepas kekudusannya hanya karena kesenangan sesaat, kenikmatan sesaat. Saudara, dan itu akan disesalinya sepanjang umur hidupnya. Oleh sebab itu jangan sampai jatuh seperti Esau, karena tidak kembali lagi apa yang dijanjikan Allah yang telah ditentukan kepadanya, karena sudah beralih kepada orang lain. Dan itu kesalahannya sendiri, karena dia tidak menghargai, tidak memegang, tidak sungguh-sungguh dia percaya kepada janji Allah dan menghargainya. Puji Tuhan. Kita lihat, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini cara berpikir rasional tapi melecehkan perjanjian seperti saya katakan tadi. Apa yang dilakukan Esau adalah bentuk percabulan rohani. Karena ia menganggap rendah janji Allah. Saya katakan tadi, Allah kita adalah Allah yang melandasi hubungan dengan anak-anaknya, dengan sebuah hubungan ikat janji atau covenant. Covenant ini memang telah Tuhan buat untuk menyatakan ada satu ikatan dengan umatnya, dengan manusia, dengan anak-anak Abraham, Ishak, Yakub. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Allah tidak pernah main-main dalam membangun hubungan dengan umatnya. Hal ini juga yang Tuhan lakukan kepada Abraham, Ishak, dan juga Yakub, maupun kepada semua bangsa Israel. Hal yang sama Tuhan juga lakukan kepada Esau. Tuhan memberikan sebuah janji berkat hak kesulungan kepada Esau karena perjanjiannya dengan Ishak. Tetapi sangat disayangkan karena tidak adanya kontrol terhadap hawa nafsu, maka demi sepiring sup kacang merah, Esau sudah memandang rendah hak kesulungan, sehingga ia harus kehilangan berkat yang seharusnya menjadi bagiannya, yang seharusnya dia miliki. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam sebuah perjalanan rohani, sup kacang merah hanyalah sebuah kepuasan sesaat, kenikmatan sesaat, pemenuhan kebutuhan yang hanya bersifat sementara. Memang itu begitu menggoda, saudara. Tetapi itu hanya sebuah solusi instan yang diambil dan dipilih karena salah pikir, salah memahami, sehingga bisa berakibat fatal. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tanpa kita sadari, barangkali kita pun sering melakukan hal yang sama seperti apa yang Esau sudah lakukan. Terkadang karena cara berpikir
kita yang salah, kita ingin segera menyelesaikan dengan mudah sesuatu masalah atau keluar dari beban yang berat, mengakhiri penderitaan. Kita menukar iman, percaya, penantian daripada kehendak Allah dalam hidup kita, menukar kepercayaan akan pertolongan Tuhan, harapan akan Tuhan untuk menolong bertindak kepada kita, memerangi masalah kita dengan caranya. Kita abaikan, kita pakai cara kita sendiri, kita pilih cara kita sendiri, kita tentukan cara kita sendiri, dan itu sangat fatal, saudara. Seperti apa yang telah dilakukan oleh Esau. Jangan menganggap remeh ikatan perjanjian dengan Tuhan seperti apa yang Esau sudah lakukan. Sebagai akibatnya, kita bisa kehilangan apa yang menjadi hak kita, segala apa yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, semangkuk sup kacang merah mungkin sangat memenuhi kebutuhan kita, mencukupi kemauan kita. Mungkin itu kita inginkan, sangat memenuhi angan-angan dan pikiran kita, menguasai keinginan kita. Namun, itu bisa berdampak menghancurkan destinasi atau tujuan awal dari panggilan dan segala berkat yang telah Allah sediakan bagi kita. Dan Esau menerima akibatnya karena cara berpikirnya salah dan pilihannya yang salah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, menentukan pilihan demi lebih memilih untuk memenuhi nafsu laparnya, memuaskan dahaganya, nafsu manusiawinya, dagingnya, yaitu semangkuk sup kacang merah yang mungkin saat itu terlihat begitu menggoda, menggugah selera. Itu adalah makanan favoritnya, kesukaannya, saudara, dan itulah kelemahannya. Hilanglah segala yang berharga, yang lebih bernilai dibanding dengan hanya semangkuk sup yang telah dinikmatinya sesaat itu saja. Oleh sebab itu, perhatikan dengan seksama bagaimana cara kita berpikir dalam memutuskan segala sesuatunya. Jangan kita berpikir keliru dan memutuskan juga dengan keliru dan salah, dan kita makin jauh dari karunia Allah. Saudara, di atas semuanya, hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan. Karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Pikiran kita ini dapat mengendalikan hidup kita. Filipi 2 ayat 5 berkata demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Penuhi terus-menerus pikiran kita ini dan serahkan untuk tetap mengikuti kehendak firman dan pimpinan Roh Kudus. Itulah yang sepatutnya mendominasi, mempengaruhi, mengisi kehidupan kita, pikiran, dan menggerakkan tindakan kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika bukan hal itu yang mendorong, menggerakkan pilihan kita, pikiran kita, kita akan keliru, kita akan jatuh, kita akan salah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah kita memenuhi hati kita, pikiran-pikiran kita dengan pikiran Kristus, perkara-perkara yang benar, perkara-perkara yang berkenan kepada Allah, supaya kita dapat terdorong, digerakkan, melakukan, menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik, yang benar, dan yang mulia, yang berkenan kepada Tuhan. Karena pikiran kita terjaga dengan baik. Kita tetap dalam iman, percaya yang kuat kepada Tuhan. Kita tidak mudah tergoda oleh segala hal yang memikat
yang nampak bagus, yang nampak menggiurkan, nampak menarik, tapi hanya sesaat dan tidak bernilai dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Puji Tuhan.